Anissa Fenomi, Desi Nur Utami, Intan Putri, dan Dia Ayu akan menjelaskan mengenai konsep laba. Karakteristik laba. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. IAI memiliki pengertian sendiri mengenai income. IAI justru tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Konsep laba menurut Fisher dan Bedford yang umum dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. Yang pertama adalah psychic income yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua, real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. 3. Money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup atau cost living. Berkawi menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi akrual, berasal dari penjualan barang atau jasa. Kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. 3. Laba akuntansi didasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. 4. Laba akuntansi memerlukan pengukuran biaya laba akuntansi menghendaki adanya perbandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Keunggulan dan kelemahan laba akuntansi. Keunggulan pertama yaitu teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat membantu pengambilan keputusan. Kedua, diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya. Ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Yang keempat, bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama pertanggungjawaban manajemen. Selanjutnya, kelemahan Hendrickson berdasarkan kerangka akuntansi konvensional. Pertama, konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas. Kedua, belum ada dasar pengukuran dan penyajian secara teoritis mantap. Yang ketiga, praktik akuntansi yang diterima umum memungkinkan timbulnya ketidakkonsistenan pengukuran laba periodik dari perusahaan yang berbeda atau antar periode akuntansi yang sama. Keempat, perubahan tingkat harga. Yang kelima, informasi lain mungkin terbukti lebih bermanfaat bagi investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, tujuan pelaporan laba rugi. Pelaporan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai pengukur prestasi manajemen, sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus,
sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran, sebagai dasar pembagian dividen. 3. Pendekatan pengukuran laba. Yang pertama, pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang laba terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal timbul dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Jadi, laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Ketiga, pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Capital maintenance. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Sebelum membahas pengukuran laba atas dasar konsep mempertahankan kemakmuran atau kapital, pengukuran laba dalam akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu skala nominal dan skala daya beli konstan, yakni skala nominal. Unit pengukur yang digunakan dalam skala pengukuran nominal adalah jumlah rupiah atau nominal yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Dengan demikian, jumlah tersebut dapat ditambahkan bersama-sama atau dikurangkan satu sama lain. Kedua, skala daya beli konstan. Unit pengukur yang digunakan adalah unit moneter, yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Oleh karena daya beli uang berubah, maka unit moneter sebagai indikator nilai atas dasar skala daya beli konstan. Unit moneter diubah dengan menggunakan indeks tertentu, misalnya indeks harga konsumen. Atas dasar skala ini, semua nilai rupiah dapat menunjukkan daya beli yang sama. Elemen laba. Ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan, yaitu pertama konsep laba periode atau earning, yang kedua laba komprehensif atau comprehensive income. Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Penentu laba periode adalah pendapatan, biaya, untung, dan rugi yang benar-benar terjadi pada periode berjalan. Selanjutnya, konsep laba komprehensif atau comprehensive income. FASB dalam SVAC nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Lanjutan, laba periode dan laba komprehensif mempunyai komponen utama yang sama, yaitu pendapatan, biaya, untung, dan rugi. Akan tetapi, keduanya tidak sama karena beberapa komponen tertentu yang menjadi elemen laba komprehensif tidak dimasukkan dalam perhitungan laba periode. Komponen tersebut adalah 1. Pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode lalu yang dialami dalam periode berjalan diperlukan sebagai penentu besarnya laba bersih. Kedua, perubahan aktiva bersih tertentu lainnya atau holding gains and losses
yang diakui dalam periode berjalan seperti untung rugi perubahan harga pasar investasi saham sementara dan untung atau rugi penjabaran mata uang asing. Non-operasional. Yang pertama, extraordinary item atau pos-pos luar biasa. Extraordinary item merupakan pos-pos yang jumlahnya relatif besar atau material. Namun, bukan peristiwa yang berulang dan peristiwa itu sangat jauh menyimpang dari aktivitas utama perusahaan dan tidak bisa diramalkan atau diprediksi terjadi. Misalnya, kerugian karena terjadi bencana alam. Elemen laporan keuangan dikatakan sebagai extraordinary item apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, sifatnya tidak biasa, dan yang kedua, sangat jarang terjadi atau jarang sekali berulang. Yang kedua, penghentian segmen bisnis. Penghentian segmen bisnis berarti kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Apabila penghentian segmen bisnis dilakukan, maka harus ada pengakuan untung ataupun rugi. Pengakuan tersebut pada tanggal pengukuran. Tanggal pengukuran adalah tanggal saat manajemen memiliki komitmen resmi untuk menghentikan segmen bisnis. APB nomor 30 menyebutkan bahwa hasil penghentian segmen dilaporkan bersih setelah pajak dan disajikan dalam laporan laba rugi setelah pos laba rugi atau laba dari kegiatan normal, tetapi sebelum pos luar biasa. Pengakuan penghentian segmen tergantung pada hasil yang diperoleh dari penghentian segmen. Jika hasilnya adalah rugi, maka rugi tersebut diakui pada tanggal pengukuran. Sebaliknya, apabila diperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dapat diakui pada tanggal penghentian. Yang ketiga, perubahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi yaitu perubahan yang terjadi di mana perusahaan memilih metode akuntansi yang berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya. Misal, dari FIFO lalu berganti ke LIFO untuk persediaan. Kedua, perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Misal, taksiran umum ekonomi aktiva tetap atau taksiran piutang tidak tertagih. 3. Perusahaan entitas pelapor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat konsolidasi, perubahan anak perusahaan tertentu atau perubahan jumlah perusahaan yang dikonsolidasikan. 4. Penyesuaian periode sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk penyesuaian periode sebelumnya sangat sederhana. Jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikredit ke saldo laba ditahan awal periode. Jumlah tersebut adalah jumlah neto setelah diperhitungkan aspek pajak sehingga jumlah tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih tahun berjalan. Atau dengan kata lain yaitu perataan laba, yang menurut Biederman didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini, perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar atau sound. Hayward menyatakan bahwa motivasi yang mendorong dilakukannya perataan laba adalah untuk memperbaiki hubungan dengan kreditor, investor, dan karyawan, serta meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis. Biederman menyatakan bahwa ada dua alasan yang digunakan manajemen untuk melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan pada asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang berfluktuasi. Dengan anggapan tersebut, perataan laba diharapkan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan karena risiko perusahaan dapat dikurangi. Argumen kedua berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik.
dan kemungkinan mengurangi korelasi kembalian yang diharapkan dari perusahaan. Firm Expected Return dengan kembalian portofolio pasar atau Return on Market Portfolio. Ada berbagai dimensi atau media yang biasanya digunakan manajemen dalam melakukan income smoothing. Dazer and Malcolm membedakan bentuk income smoothing menjadi dua, yaitu real smoothing dan artificial smoothing, dengan penjelasan sebagai berikut. Real smoothing berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataan terhadap laba. Sementara artificial smoothing berkaitan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk mengubah cost atau pendapatan dari satu periode ke periode lain. Tulisan Barnes membedakan 3 dimensi income smoothing, yaitu pertama, perataan melalui terjadinya peristiwa dan atau pengakuan peristiwa. Kedua, perataan melalui alokasi sepanjang periode. 3. Perataan melalui klasifikasi atau classificatory smoothing. Terima kasih.